Jadi Ustadz, seperti yang pernah kita dengar itu, Allah Subhanahu wa taala itu kan menyiapkan berbagai macam pahala yang besar Ustadz di bulan suci Ramadan ini. Bahkan mungkin dilipat gandakan ya. Pahala di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan. Tapi itu kan untuk siapa yang bisa mendapatkan pahala itu. Nah, kita ini kan nggak tahu Ustadz, gimana caranya supaya kita itu bisa maksimal dapat pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Karena contohnya fenomena di masyarakat itu ketika sedang puasa Ramadan, kemudian dia tersinggung misalkan, kemudian emosi nih. Emosi, ada satu temannya tuh ngingetin Ustaz, jangan marah, nanti pahala puasanya kurang gitu. Atau jangan gibah, atau jangan hasud itu, karena akan mengurangi pahala-pahala di bulan suci Ramadan ini Ustaz. Jadi banyak sekali hal yang kaitannya dengan pahala yang besar di bulan suci Ramadan ini, kemudian berkaitan dengan kebersihan hati gitu Ustaz, supaya pahalanya itu nggak berkurang. Jadi selalu seperti itu, jangan marah, pahala kurang. Jadi hal yang kaitannya dengan hati. Berarti kan mungkin di antara caranya, tapi kita tidak tahu, nanti kita akan bertanya kepada Ustadz Muhammad. Jadi apakah benar untuk mendapatkan pahala yang utuh itu harus dengan hati yang bersih seperti tadi contoh yang terjadi di masyarakat gitu Ustadz. Tapi sebelum kita korelasikan antara hati dan berhati yang bersih dengan menjalani bulan suci Ramadan ini Ustadz, mungkin pertanyaan pertamanya Ustadz, sebetulnya yang dimaksud dengan hati yang bersih itu seperti apa sih Ustadz? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'd. Semoga kita semuanya mendapatkan seluruh keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan ini, dan semoga keistimewaan itu bersambung ke bulan-bulan selanjutnya sampai bertemu dengan Ramadan kembali, sinin ba'da sinin, awam ba'da awam. Baik, sebelum menjawab pertanyaan yang diajukan, sedikit menanggapi prolog di awal tadi. Untuk mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan dan untuk mempertahankan keutuhannya, apakah berkaitan dengan hati yang bersih, kan itu ya. Kemudian baru muncul pertanyaan, sebetulnya apa yang dimaksud dengan hati yang bersih. Yang pertama, sebelum menjawab sekali lagi yang ditanyakan tentang apakah yang dimaksud hati bersih tadi itu, hal yang terpenting adalah bagaimana cara mendapatkan pahala secara khusus dan keistimewaan bulan suci Ramadan secara umum. Karena ada dua ya. Tidak hanya yang pertama, tentu pahala itu benar ada di bulan suci Ramadan ini, khususnya pahala puasa yang begitu besar dan istimewa. Tapi secara umum kan keistimewaannya bukan hanya pahala. Ada ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga keistimewaan bulan suci Ramadan itu amal ibadah dimudahkan. Ya. Pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Sebagian mengatakan itu ala zahirihi, artinya ya seperti itu fakta dan kenyataannya. Sebagian mengatakan itu menunjukkan bahwa amalan itu mudah sekali di bulan suci Ramadan. Apapun pendapatnya, yang jelas fakta bahwa amal soleh dimudahkan di bulan suci Ramadan itu adalah benar adanya. Salah satu keistimewaan daripada bulan suci Ramadan. Jadi selain pahala, ada ampunan dosa, ada kemudahan dalam beramal. Kemudian pahala bukan sekedar pahala, tapi diangkat, artinya dilipat gandakan. Khususnya pahala puasa. Puasa sendiri itu pahalanya dilipat gandakan begitu luar biasa. Setiap amalan itu ada kadar ukurannya. Jika seorang hamba beramal, maka akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Tapi kalau puasa, Allah saja yang tahu berapa kali lipat dilipat gandakan pahala. Jadi istimewa. Ditambah lagi puasanya di bulan suci Ramadan, bulan yang istimewa. Bulan yang dilipat gandakan pahala, Masya Allah. Jadi double. Jadi pahala luar biasa. Betul. Dan ada
keistimewaan yang lain juga adalah dibebaskan daripada neraka jahanam dan seterusnya dan seterusnya. Oh iya, termasuk doa yang diijabah dan seterusnya. Artinya begini, banyak sekali keistimewaan bulan suci Ramadan, atau lebih tepatnya karena kita permudah ya. Karena ingat bahwa ada dua, ada keistimewaan bulan suci Ramadan, ada keistimewaan puasa. Masing-masing punya keistimewaan tersendiri dan yang luar biasa, ini digabung menjadi satu. Keistimewaan puasa di bulan suci Ramadan. Nah, banyak sekali keistimewaan puasa di bulan suci Ramadan. Banyak sekali. Di antaranya pahala. Dilipat gandakannya pahala. Diangkat derajat dan begitu seterusnya. Di antaranya itu. Baik. Sekarang kita masuk pada tanggapan prolog tadi. Bagaimana cara mendapatkan pahala? Ini dulu. Bagaimana cara mendapatkan pahala? Singkat saja. Cara mendapatkan pahala itu tergantung ibadah yang kita lakukan. Walaupun secara umum sama, artinya ketentuannya sama begitu. Contoh puasa, kita kerucutkan ke puasa misalkan. Bagaimana cara mendapatkan pahala puasa? Yang pertama tentu puasanya harus sah dulu dong. Dan sah itu maknanya adalah sesuai dengan ketentuan syariat yang diatur dalam ilmu fikih. Maksudnya puasa sah jika rukunnya terpenuhi, syarat sahnya terpenuhi, dan hal-hal yang bisa membatalkannya dijauhi semuanya. 3 perkara ini jika berkumpul, artinya dilakukan semuanya, maka puasanya disebut dengan sah. Apa konsekuensi puasa menjadi sah? Konsekuensinya hanya satu yang pasti. Apa itu? Gugurnya dosa. Jadi kalau puasa sah sama dengan gugur dosa. Dosa yang mana ini? Dosa meninggalkan puasa. Artinya siapapun yang puasa kemudian dia puasanya sah, berarti dia tidak akan dicatat menjadi hamba yang meninggalkan puasa. Berarti sudah tidak ada dosa meninggalkan puasa. Berarti dia sudah menunaikan ibadah atau kewajiban puasa. Sehingga nggak ada lagi dosa di situ. Tapi sebaliknya, berarti kalau yang tidak sah, ya kalau gitu dia masih punya kewajiban untuk puasa. Kalau dia tidak jalankan kewajiban itu, berarti ada dosa. Jadi sah itu hanya, sekali lagi, hanya menggugurkan kewajiban. Artinya kalau gitu dosa meninggalkan puasanya menjadi gugur. Tidak ada lagi istilahnya dosa meninggalkan puasa, karena puasa sudah kita lakukan. Tapi untuk pahala, apakah langsung dapat? Otomatis jawabannya enggak. Hati-hati nih. Jadi kalau puasa kita sah, bukan berarti pahala langsung otomatis didapat. Tidak. Ada syarat-syarat tambahan untuk bisa dapat pahala. Jadi enggak gampang. Syarat tambahan itu apa itu? Disebut dengan syaratul qabul, syarat qabul. Yang pertama adalah ikhlas, tulus karena Allah. Puasanya karena Allah. Kemudian yang kedua, yang dia makan halal, yang dia pakai juga pakaian yang halal. Kemudian yang dia makan, yang dia pakai juga adalah yang halal. Pokoknya halal semuanya. Kalau semua itu sudah berjalan, sudah dijalankan maksudnya, maka baru masuk pada level berikutnya, itu level amalnya dikabul atau diterima. Apa konsekuensi amal yang diterima? Adanya pahala. Konsekuensinya itu adanya pahala. Maka siapapun kita, semuanya, pada saudara kami kaum muslimin semuanya, khususnya sahabat-sahabat kami Jamaah Al-Bahjah yang kami cintai, kami muliakan, target puasa kita bukannya sekedar sah. Sah nggak ya puasa saya? Itu benar, tapi jangan berhenti sampai situ. Lanjutkan. Kita pengen puasanya dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan levelnya bukan hanya dikabul, kita pengen lebih tinggi lagi. Apa itu? Kalau dikabul itu konsekuensinya apa? Dapat pahala. Tapi ingat, prinsipnya tidak semua pahala yang didapat oleh seorang hamba kemudian akan utuh, dia bisa lihat di yaumul qiyamah. Belum tentu. Bisa jadi dia dapat pahalanya, besok gugur tuh pahala. Yaumul qiyamah dia nggak bisa dapat pahala tersebut.